Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene. Hari ini kita akan melakukan percobaan difusi dan osmosis. Alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Alat-alatnya, gelas kimia, gelas ukur, labu Erlenmeyer, pinset, pipet tetes, sendok, dan timbangan. Bahan-bahannya, cat pewarna, dan kentang. Kemudian kita lakukan percobaannya. Pertama kita akan lakukan percobaan mengenai difusi ya. Kita tuangkan air itu 2 ml ya ke gelas ukur. Ini air 2 ml ke gelas ukur. Kemudian langsung kita masukkan ke gelas beaker. Kemudian langsung kita tetesi 4 tetes ya cat warna. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita langsung goncang ya, maka akan kelihatan langsung ya terjadi keseimbangan antara air dengan cat pelarut. Nah, inilah yang disebut sebagai proses difusi. Kemudian kita lakukan pengamatan percobaan yaitu mengenai osmosis, yaitu ada plasmolisis dan turgid. Pertama kita lakukan plasmolisis di gelas yang pertama ya. Kita isi 2 sendok air biasa. Kemudian kita beri 4 tetes cat warna. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di gelas kedua kita beri 4 sendok air biasa. Kemudian kita beri 4 tetes cat warna. Oke. Kita diamkan. Kemudian peristiwa turgid juga kita lakukan dengan hal yang sama ya. Ini hanya air biasa saja. 2 aja ya. 2 sendok air biasa. Kemudian di gelas kedua 4 sendok air biasa. Nah, kita masukkan membran selnya itu adalah kentang. Kentangnya di sini sudah ibu ukur ya. Di gelas yang pertama dengan menggunakan cat pewarna itu beratnya adalah 2,7 gram ya. Kemudian di gelas kedua yaitu 2,0 ya. Kemudian untuk turgid ya, di gelas pertama itu kentangnya beratnya 1,6 gram. Kemudian di gelas yang kedua berat kentangnya 1,9 gram. Kemudian kita masukkan secara bersamaan ya. Kita masukkan. Oke. Kemudian kita tunggu selama 15 menit. Oke, setelah 15 menit kita akan timbang apakah terjadi perubahan pada sel tumbuhan ini kentang. Ya, kita lihat dulu peristiwa plasmolisis. Kita lihat, kita timbang dulu apakah terjadi perubahan. Yang sebelumnya 2,7 gram, sekarang kita lihat menjadi 1,8 gram ya, 1,8 gram. Kita kembalikan. Kita tulis menjadi 1,8 gram. Kemudian kita lihat lagi ya. Kita amati di gelas kedua yang sebelumnya 2,0 sekarang jadi 1,3 gram. Oke, kembalikan 1,3 gram. Selanjutnya kita lihat peristiwa turgid, apakah terjadi penambahan pada sel tumbuhannya ya. Terjadi ya 1,7 gram. Oke. 1,7 gram pada gelas pertama di peristiwa turgid. 1,7 gram. Kemudian kita lihat di gelas kedua. Apakah terjadi penambahan? Terjadi ya 2,0. Jadinya 2,0.
ya, 2,0 gram. Sehingga dapat kita simpulkan ya, peristiwa plasmolisis itu apa ya? Kan kita lihat sekali kan perbedaannya. Artinya jika sel berada pada larutan hipertonik ya, maka air di dalam sel itu keluar dan menyebabkan sel itu akan mengerut ya, mengecil nanti. Dan membran selnya juga akan tertarik menjauhi dari dinding sel. Ini kita lihat perbedaannya. Itu plasmolisis. Nah, jika terjadi keseimbangan pada larutan ini, maka tekstur dari kentang ini lembek ya hasilnya. Tekstur dari kentang ini lembek. Nah, ini tekstur dari kentang ini lembek. Itu kalau terjadi keseimbangan pada larutan hipotonik dengan air. Kemudian peristiwa turgid. Nah, terjadi penambahan 1,6, 1,7 gram gelas pertama, 1,9 gram, 2,0 gram di gelas kedua. Artinya apa peristiwa turgid ya? Peristiwa turgid artinya jika sel berada pada larutan hipotoni air ya, maka sel itu akan membesar ya. Maka air itu masuk ke dalam sel, membuat sel itu akan membesar karena berada di sekitar dinding sel ya. Itu adalah peristiwa turgid. Jadi plasmolisis itu artinya selnya semakin mengerut, sedangkan turgid selnya semakin membesar karena larutan atau air itu masuk ke dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, itulah percobaan difusi dan osmosis. Sekian, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene.